Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigi Nurhidayat dengan NIM 20.24210. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai perjanjian internasional guna memenuhi tugas hukum internasional. Apa itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional merupakan dasar pembentuk dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi keputusan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur definisi perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ada beberapa unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu yang pertama, perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para pihak. Yang kedua, perjanjian internasional diatur dalam hukum internasional. Dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihaknya, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional maupun perjanjian internasional pada umumnya. Yang ketiga, perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Pada prinsip setiap perjanjian pasti mempunyai objek yang akan diperjanjikan. Sebagai juga dengan perjanjian internasional, biasanya objek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang dilaksanakan. Mengingat dalam perjanjian nasional tidak diatur untuk namanya penggunaan nama. Kemudian sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup 1. Perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua, kebiasaan internasional, International Custom. 3. Prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Yang terakhir, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dan dari berbagai bangsa. Kemudian adanya Konvensi Wina pada tahun 1969 yang merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur terkait ketentuan pembuatan perjanjian internasional. Konvensi Wina tahun 1986 memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional modern. Sebagai suatu instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui posisi organisasi internasional dalam masyarakat hukum internasional. Selanjutnya, perjanjian internasional pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis dan tertulis. Perjanjian internasional tidak tertulis merupakan perjanjian yang non-formal karena kesepakatannya antara pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja, dan melaksanakan perjanjian tersebut ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Selanjutnya ada perjanjian internasional tertulis. Perjanjian ini berbentuk formal yang merupakan bentuk perjanjian secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktik hubungan diplomatik setiap negara di dunia.
Selanjutnya perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya, yaitu perjanjian internasional bilateral atau disebut dua negara atau pihak, dan multilateral atau lebih dari dua negara atau pihak. Kemudian perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan yang diberikan untuk menjadi negara, yaitu perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Kemudian perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkan, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terkait, atau kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan atau regional tertentu, dan kaidah hukum yang berlaku secara universal atau umum. Selanjutnya perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa, atau lebih, dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengingat para pihak dan yang semuanya merupakan naskah sah, otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Kemudian perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya, yaitu perjanjian internasional dalam bidang yang bersangkutan yang merupakan perumusan atau melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Yang terakhir, bentuk perjanjian internasional berdasarkan pemarkasannya, yaitu yang dilahirkan atau membentuknya diprakarsai oleh negara atau negara-negara atau organisasi internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.